warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rusmani, peserta PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 Universitas Negeri Malang. Dengan nomor peserta PPG 201699683634. Dengan nomor induk mahasiswa PPG 213153758995. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika. Hari ini Senin 6 Desember 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah video uji kinerja praktik pembelajaran secara daring yang bisa saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita mulai saja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah buat kita semua, sebaiknya kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, untuk itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Ayo silakan yang memimpin doa. Selesai. Ya, jadi kita tadi sudah berdoa ya. Nah, setelah berdoa, Ibu mau tanya dulu nih. Hari ini siapa yang tidak masuk, anak-anak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu hari ini sehat semuanya ya. Oke. Nah, untuk membuktikan kalau kalian hari ini hadir semua dalam pembelajaran Ibu ya, Ibu minta kalian coba tulis ya kehadiran kalian di WA grup kita ya dengan menuliskan kata hadir. Ya, silakan Ibu tunggu yang sudah hadir ya. Dewi Febrianti udah. Nah, tadi sudah kita absensi ya. Ibu sudah tahu siapa saja yang hadir ya, dan ternyata hari ini hadir semua, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Kira-kira minggu lalu kita belajar apa ya? Ya, ada yang masih ingat lagi belajar apa minggu lalu? Oke ya, jadi pengertian internet di sini artinya komputer yang saling terhubung ya satu sama lainnya ya, baik di wilayah tertentu ya, baik itu antar wilayah, kemudian antar negara ya. Nah, dia semuanya tuh saling terhubung dalam sebuah jaringan ya. Itulah yang dinamakan dengan internet. Oke, selain pengertian internet, ada yang masih ingat kira-kira manfaat internet itu apa saja sih? Pelajaran minggu lalu nih, siapa yang masih ingat? Ya, silakan Manda. Manfaat internet, satu di bidang bisnis,
bisa berjualan secara online. 2. Di bidang pendidikan, dapat mengakses informasi tentang pelajaran. 3. Di bidang kesehatan, bisa konsultasi dengan dokter secara online. Oke ya, nah bagus sekali si Manda ya, berarti pengetahuan awal si Manda ini lumayan ya, karena dia masih ingat pelajaran minggu lalu. Ya, nah kalau sudah ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang media sosial aku, agar lebih semangat lagi belajarnya ya. Nah, untuk motivasi hari ini Ibu akan menampilkan ya. Nih, seseorang nih di layar kalian. Coba kalian lihat. Siapakah itu ya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. kira-kira di layar itu gambar siapa sih? Ada yang tahu? Baim Wong, Paula, Siapa sih? sama Kiana, Bu. Wong dan Paula. Dia tuh seorang apa sih kira-kira? Seorang YouTuber Siapa sih Baim Wong sukses. dan Paula itu dia seorang apa? Seorang YouTuber yang sukses Seorang artis ya. sekaligus Nah, YouTuber. karena di situ ya seorang artis plus seorang YouTuber. Kira-kira apa sih tujuannya dia membuat konten di YouTube? Ada lagi yang tahu? Untuk menghasilkan uang. Sudah tampak belum di layar kalian tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat oke. Sudah, Jadi ya, Bu. tujuan kita hari ini belajar tentang media sosial ya, agar anak-anakku nanti setelah melalui ceramah dan diskusi dan tanya jawab ya, anak-anakku semua mampu menjelaskan apa itu media sosial dengan benar ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua apa? Nah, peserta didik atau kalian ya mampu mencontohkan jenis-jenis media sosial dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah anak-anakku atau peserta didik mampu menentukan manfaat dari dampak negatif media sosial ya dengan benar. Kemudian anak-anak juga mampu menerapkan etika dalam penggunaan media sosial ya. Dan yang terakhir ya, anak-anakku mampu menggunakan aplikasi media sosial dengan benar. Oke ya. Nah, itulah tujuan dari belajar tentang media sosial kita hari ini ya. Nah, kalau sudah tujuan pembelajaran juga sudah, kemudian motivasinya juga sudah, sekarang Ibu mau memberikan stimulasi kepada kalian ya. Nah, biar otak kalian ini terangsang mengenai media sosial. Nah, yang pertama dulu apa sih media sosial itu? Coba, apa kira-kira yang dimaksud dengan media sosial? Silahkan yang tahu nih. Media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet untuk memperluas interaksi sosial manusia. Benar sekali ya. Jadi media sosial itu dia menggunakan media yang berbasis internet ya untuk menghubungkan hubungan sosial media ya sesama manusia. Nah, kemudian jenis-jenisnya kira-kira apa saja tuh? Ada yang tahu nggak? Jenis-jenis media sosial. Facebook, Kemudian apa lagi? WhatsApp, WhatsApp, TikTok, Google, Facebook. Berdasarkan untuk pelajar, ya. Kemudian bisa juga memberikan manfaat kepada anak-anak dan remaja. Kemudian media sosial juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Oke, itulah manfaat media sosial ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Atau misalkan ada yang berpendapat lain nih, Bu, saya tahu nih manfaat media sosial di bidang ini, misalkan ya. Ada yang mau menambahkan? Udah cukup?
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk manfaat media sosial nih. Nah, setelah kita belajar manfaat media sosial, tentu ada dampak negatif dari media sosial ya. Nah, sudah di layar monitor sudah tampak belum? Ya, Dampak Bu. negatif Sudah, Bu. media sosial. Udah tampak. Nah, di situ Ibu sajikan dalam bentuk gambar ya. Jadi ada beberapa gambar di situ di mana gambar-gambar di situ merupakan dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Nah, coba Ibu tanya nih, kira-kira gambar yang paling atas itu dampaknya apa kira-kira? Kalau kita lihat dari gambar. Coba kalian simak, itu gambar-gambar yang ada di situ ada 6. Nah, kira-kira gambar yang pertama, apa sih dampak negatif dari media sosial? Depresi. Siapa yang bisa nih? Nah, masih semangat? Semangat. Masih, Bu. Semangat. Masih. Jadi seorang YouTuber, ya. Nah, oke. Nah, di situ tadi kita sudah belajar mengenai manfaat media sosial, ya, kemudian ada juga dampak negatif media sosial. Nah, ternyata dalam bermedia sosial itu ada juga yang dinamakan dengan etika ya. Nah, makanya di situ tertulis pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Contohnya menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang baik itu maksudnya yang bagaimana sih selain menggunakan bahasa Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan lagi nggak? Artinya Tidak berbicara kasar. Tidak berbicara kasar dalam artian gunakanlah kata-kata yang sopan ya. Oke, nah dari sini dulu nih, ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa untuk stimulasinya sudah cukup ya. Dan kalian juga nih ternyata, wah untuk materi media sosial ini anak-anak Ibu ternyata sudah banyak yang tahu ya tentang materi ini. Ya Alhamdulillah sekali. Oke ya berikutnya ya. Hari ini Ibu akan membagikan kalian secara berkelompok ya untuk mendiskusikan ya masalah-masalah yang ada di LKPD kita ya. Nah, nanti kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak ya. Nah, jadi nanti dari 3 kelompok ini ya, masing-masing Ibu buatkan kelompok kecil di WA. Nah, jadi nanti caranya setelah Ibu buatkan kelompok kecil, kalian nanti berdiskusi sesama teman kelompoknya di kelompok kecil itu ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu nih kelompoknya ya. Oke, sudah terlihat kelompok 1, 2, dan 3? Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, Sudah, Bu. ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok itu Sudah, membuka Bu. bahan ajar ya yang sudah Ibu share di grup ya. Nah, kemudian kalian baca LKPD-nya ya yang sudah Ibu sediakan. Nah, kemudian kalian identifikasi tuh masalah yang ada di LKPD tersebut ya. Nah, tentang masing-masing kelebihan dan kekurangan media sosial. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Nah, kalau sudah semua kalian tulis dalam format LKPD-nya ya. Nah, Ibu minta kalian fotokan hasilnya ya. Nah, setelah difotokan hasilnya kalian kirim di kelompoknya masing-masing. Oke? Iya, Bu. Jangan lupa ditulis nama kelompok beserta anggota-anggotanya. Ya, sayang ya. Iya, Bu. Oke, kelompok 1 udah nih. Semangat. Kelompok 1 udah ngirim ya. Oke, kelompok 2 kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Nih, kelompok 3 nih udah ada jawaban lagi. Nah, oke, karena semuanya udah terkumpul hasil dari diskusinya, sekarang Ibu pilih dari ketiga kelompok ini, Ibu ambil kelompok 1
ya. Nah, untuk mempresentasikan, ya. Gimana kelompok 1 siap? Siap, Bu. Oke, ya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Leni Martina, Dewi Samsia, dan Mahdian. Kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis sosial media. Aplikasi YouTube. Kelebihan aplikasi YouTube bisa melihat dan mengupload video yang kita suka. Videonya banyak, bisa belajar streaming. Kekurangan aplikasi YouTube bisa disalahgunakan penggunanya, banyak informasi yang menyesatkan, gambar tersendat-sendat. Aplikasi WhatsApp. Kelebihan aplikasi WhatsApp mudah digunakan, kustomisasi yang mudah, tersedia fitur stories. Kekurangan aplikasi WhatsApp sering meminta update, volume data yang cukup besar. Inilah dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Nah, itulah tadi ya anak-anak hasil presentasi dari kelompok 1 ya yang sudah berdiskusi tadi ya tentang kelebihan dan kekurangan berbagai jenis media sosial. Nah, di situ mereka memberikan 5 jenis aplikasi media sosial ya, ada YouTube, WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, untuk kelebihan kekurangannya sudah jelas sekali tadi apa yang dipresentasikan. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan nih kepada kelompok 2 ataupun kelompok 3 ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin menanyakan atau misalkan ingin menambahkan nih ya dari diskusi kelompok 1 tadi. Ya, Ibu persilakan. Ya, silakan. Dari kelompok mana, sayang? Kelompok Sebut 2. nama, kemudian dari kelompok mana? Lisna, kelompok 2. Dari Lisna, kelompok 2. Ya, silakan apa yang mau ditanyakan nih, Lisna? Saya dengar kekurangan Facebook salah satunya sering terjadi tingkat kejahatan. Apa sih contohnya? Oke, kelompok 1 bisa mendengar pertanyaan dari Lisna? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, siapa nih yang bisa menjawab nih? Salah satu dari kelompok 1. Ayo silakan didiskusikan dulu nih. Kira-kira apa sih jawaban dari pertanyaan temannya tadi? Nggak, silakan. Siapa nih yang mau menjawabkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Contoh tindak kejahatan di Facebook misalnya penipuan, pencurian data, dan juga memalsukan akun Facebook seseorang. Oke, benar sekali ya. Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ada lagi nggak dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin bertanya tentang hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja ya untuk presentasi kelompok 1 ya. Nah, kalau sudah ya, tadi kita juga sudah berdiskusi ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian ya, dari hasil diskusi kalian tadi ada yang bisa menyimpulkan tidak? Dari hasil diskusi tadi secara keseluruhan, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkannya? Kesimpulan dari hasil diskusi kami hari ini, jenis media sosial itu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter, di mana masing-masing aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya YouTube, kelebihannya videonya banyak, tetapi kekurangannya banyak juga dan itu yang menyesatkan. Oke, sudah cukup untuk kesimpulan hasil diskusinya di kelompok 1?
Nah, Sudah, jadi Bu. kalau Ibu tangkap tadi kesimpulannya ya, dari berbagai jenis aplikasi yang ada di media sosial ya, dari YouTube, kemudian WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook dan Twitter ya, di mana jenis-jenis media sosial tadi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Contohnya saja YouTube ya. Kelebihannya dia bisa menyediakan video. Nah, atau videonya banyak nih. Tetapi kekurangannya ya, dari sekian banyak video yang dimiliki YouTube tadi, itu sebagian juga ada yang menyesatkan. Oke ya, jadi bagus sekali kesimpulan untuk hasil diskusi kelompok 1. Oke ya, terima kasih ya. Nah, jadi untuk diskusi kita hari ini sudah selesai ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini ya, Ibu mau mendengar dulu nih kesimpulan akhir dari materi pelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan akhir dari materi kita media sosial hari ini? Siapa yang berani nih? Dari awal ya kita membahas apa itu media sosial, kemudian apa manfaatnya, kemudian apa dampak negatifnya, kemudian bagaimana etikanya. Nah, siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan dari semuanya itu? Silakan angkat tangannya, siapa yang berani? Kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan berbagai media sosial. Kita bisa memberikan mengetahui kekurangan dan kelebihan media sosial ya. Contohnya tadi sudah disebutkan pada saat diskusi ya. Kelebihan dan kekurangannya tadi. Nah, seperti YouTube tadi katanya kelebihannya YouTube memang sih banyak menyediakan video ya. Tetapi kekurangannya tidak semua video itu bisa mengarah ke hal-hal yang positif. Artinya sebagian mungkin dari video itu ada yang menyesatkan. Ya. Oke, kemudian untuk manfaat media sosial, kira-kira masih ada yang ingat nggak? Dari keseluruhan tadi, ayo Agung, tolong mikrofonnya sayang dimatikan dulu ya. Untuk manfaatnya tadi, apa kesimpulannya? Manfaatnya? Yuk. Nah, kalau tidak ada nih Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi kesimpulan akhir dari materi kita, ya. Saya Oke, silakan Fatima. kesimpulan ambil dari pelajaran ini manfaat media sosial ya. Bisa sebagai sumber informasi, dapat teman baru, bisa jual beli online. Dampak negatifnya bisa kecanduan, malas baca, bohong. Oke ya, nah kalau dari versi Fatima, manfaatnya itu tadi ya, nah dari media sosial. Ini kayaknya Mahdian sudah masuk nih. Nah keluar lagi Mahdian ya, Ibu mau sekali dengar suaranya Mahdian ya. Nah jadi Ibu tambahkan ya, untuk kesimpulan semua dari materi kita hari ini ya, mengenai media sosial ya, ternyata media sosial itu bisa memberikan manfaat, artinya dampak positif kepada kita semua, baik dari kalangan pelajar, kemudian anak-anak dan remaja, sekaligus masyarakat. Nah, dari manfaat-manfaat yang bisa dirasakan, Ibu ambil secara umum aja ya. Contohnya untuk menambah wawasan kita, kemudian memperbanyak teman, kemudian bisa kita gunakan sebagai media jual beli online, ya. Kemudian bisa menghasilkan informasi baru, ya. Nah, kemudian selain manfaat dari media sosial, kita juga ternyata bisa mengetahui apa saja sih dampak negatif dari media sosial itu sendiri ya. Nah, contoh dampak negatifnya untuk kalian yang biasa sering bergelut di media sosial,
malas belajar. Nah, ya. Ya, Bu. Kalau sudah malas belajar, otomatis si anak tadi sudah kecanduan, ya. Nah, kemudian kalau sudah kecanduan nanti, kemungkinan si anak ini jadinya susah tidur. Ya tidak? Nah, Ya, ya Bu. jadinya susah Ya, Bu. tidur yang bisa mengganggu kesehatan, ya. Nah, kemudian selain dari dampak negatif, ternyata di dalam bermedia sosial itu kita perlu menggunakan etika, ya. Nah, di mana etika tadi salah satunya adalah gunakanlah bahasa yang baik, ya. Nah, misalkan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian gunakan bahasa yang sopan, ya. Walau bagaimanapun kita berkomunikasi, kita berinteraksi sosial itu dengan manusia, ya. Manusia itu punya hati, punya perasaan, ya. Jadi jangan sampai kita dengan berkomunikasi di media sosial kita menimbulkan perkelahian atau permusuhan, ya. Nah, itu tidak bagus, ya, tetapi malah sebaliknya. Oke, jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita mengenai media sosial hari ini, ya. Nah, untuk minggu depan, ya, nih, untuk minggu depan jangan lupa kalian pelajari materi mengenai sistem operasi, ya, sistem operasi. Nah, jadi sebelum masuk nantinya Ibu akan berikan tes awal, ya, untuk menguji pengetahuan awal kalian. Bagaimana sih kalian menangkap materi yang akan dipelajari nantinya. Nah, jadi setelah kalian pelajari itu, sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, biasanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan, Ibu berikan reward, ya. Nah, bisa berupa nilai, ya, dan sebagainya. Oke, anak-anak? Bisa dimengerti? Untuk Bisa, minggu depan, ya. Oke. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberi manfaat untuk kita, kemudian ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah, ya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, untuk itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Ya, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Semangat? Anak-anak semangat. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.